Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Selamat malam dan pertama-tama mari kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayahnya lah dan juga tak lupa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Akhirnya kita bertemu kembali di malam hari ini sehingga bisa bersilaturahmi, bertatap muka dan juga bertolabur ilmi kembali insya Allah dalam keadaan sehat walafiat seluruhnya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang kembali, selamat bergabung Bapak Ibu semua di kelas Tahsin Akbar, yaitu untuk di Rabu malam hari ini bertepatan dengan 5 Juni 2024, yang insya Allah malam hari ini kita akan bertolak ilmi, kita akan bedah bersama untuk tajwid di juz ke-30, tepatnya di surat Al-Quraisy insya Allah. Dan Alhamdulillah telah bergabung juga asatid pada malam hari ini, yaitu ada Ustaz Salman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa kaifa Alhamdulillah. haluk? Alhamdulillah, bikhair. Semoga Alhamdulillah. Bapak Ibu juga semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah semuanya sudah siap untuk menerima materi pada malam hari ini. Dan seperti biasa, demi kelancaran pada malam hari ini, Gesa akan sampaikan juga bagaimana untuk tata caranya dan juga agar lebih tertib nanti selama kelas ini berlangsung. Jadi nanti selama kelas ini berlangsung ataupun asatid sedang memaparkan materi, mohon izin untuk Bapak Ibu semua untuk di-mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Nanti boleh dibuka kembali saat ada sesi tanya jawab ataupun sesi interaktif ataupun interaksi lainnya. Kemudian nanti insya Allah untuk pemaparan materi akan disampaikan hingga pukul 21 kurang lebih waktu Indonesia Barat. Dan nanti setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan juga untuk praktik ya ataupun mau bertalaki juga nanti jika ada waktunya dipersilahkan. Baik. Dan agar lebih diberkahi kelas pada malam hari ini, mari kita awali bersama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Baik, untuk Ustaz Salman bisa silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara jelas? Aman ya? Jelas, Insya Eh, Allah, Ustaz. Ustaz. jelas Alhamdulillah ya, jelas, alhamdulillah. Ustaz. Mas Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal wahhab. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usini bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, selalu saya ingatkan kita sama-sama selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa kita selalu bersyukur? Ada sebuah kisah yang menarik ya. Saya ketika mendengarkan kisah ini saya baru sadar, oh ternyata iya seperti itu ya. Nah, boleh nanti didengerin ya. Suatu hari ada seorang dokter, ini kisah nyata ya, bukan bukan dongeng ya. Ini namanya kisah. Jadi kalau saya menyampaikan ada sebuah kisah, berarti itu apa nyata.
Nah, beda sama cerita. Kisah sama cerita itu beda. Ya, kalau kisah itu biasanya sebuah kejadian yang pernah memang betul-betul terjadi. Nah, kalau cerita, nah itu Allahu a'lam ya. Misalkan cerita kancil mencuri timun, misalnya, nah, itu Allahu a'lam terjadi atau tidak. Itu nama cerita. Tapi kalau kita bilang kisah, maka itu adalah suatu peristiwa yang betul-betul terjadi. Ya, faqasusil qasasa la'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tatafakkarun. Ya. Eh, Kemudian dijelaskan lagi wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil ya hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Ya, maka kata Rasulullah itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen kita mendapatkan sebuah faidah, ya kemudian contoh kehidupan, maka kita pelajari kisah-kisah para rasul. Ya, nah sekarang ini bukan kisah rasul ya, tapi adalah sebuah kisah yang mudah-mudahan memotivasi kita untuk selalu bersyukur. Suatu hari ada seorang dokter ya, dokter bukan doktor tapi dokter yang spesialis di bagian jantung. Ya, nah jadi ini kisahnya ada di Arab Saudi, ya, dari Arab Saudi. Kemudian seorang dokter ini ya mengurus sebuah pasien, ya, yang pasien itu sedang em, merasakan, ya, sedang menderita, bukan menderita ya, yang mengalami sakit jantung, sakit pernafasan, ya, yang mengakibatkan seorang yang sakit ini tadi harus setiap harinya menggunakan tabung oksigen bantuan. Nah, ya, jadi tiap hari itu harus dibantu seperti itu ya oksigen. Jadi bernafas itu sudah tidak normal lagi. Kemudian Bapak itu tadi setelah melakukan apa kegiatan, ya, melakukan proses nafas buatan tadi ya. Biasanya kan kalau kita lihat di rumah sakit itu ada tabung, kemudian ada yang menutupi hidung dan mulut seperti. Setelah melakukan proses itu, ya, setelah seorang pasien itu tadi melakukan rawat, melakukan tambahan oksigen lah seperti itu ya. Kemudian datang seorang pelayan dokter ya atau asisten dokter membawakan sebuah catatan untuk harga. Nah, kalau biasanya kalau kita sebut itu nota ya atau apalah seperti itu. Membawakan nota kepada pasien ini tadi, ya, seorang pasien tadi yang nafasnya dibantu dengan oksigen tambahan. Kemudian setelah melihat berapa harganya, nah, di sana dilihat harganya sekitar 600 real, ya. Kalau di Arab Saudi itu satu realnya bisa kita bilang eh apa 4.000 lah ya. 4.000 berarti kalau 600 real lebih kurang sekitar 2 juta, 2,5 juta seperti itu ya. Nah, biayanya bisa 4.000 atau 4.000 lebih seperti itu. Nah, kemudian seorang bapak ini tadi, pasien tadi menangis, ya, ditanya oleh dokternya, "Kenapa Anda menangis? Apakah Anda tidak sanggup membayar?" Kata kata dokter tadi ya. Nah, kemudian apa kata seorang pasien ini tadi? "Saya bukan tidak bisa bayar. Mudah bagi saya untuk membayar 2,5 juta ini, ya, mudah sekali. Saya banyak uang," katanya seperti itu. Cuman saya menangis karena saya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, gimana bunyinya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ya. Nah, luar biasa. Kenapa? Satu hari saja saya harus membayar 2,5 juta. Sementara usia saya sekarang sudah 78 tahun. Ya. Nah, kalau satu hari 2,5 juta dikaliin 30, nah, udah berapa itu ya? Nah, boleh. Ngitungnya saja sudah susah kita ya, ngitung harganya. Apalagi menghitung nikmat Allah. Maka dari itu mudah-mudahan kisah-kisah seperti ini bisa mengingatkan kita, bisa menambah apa giroh kita untuk selalu semangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah lepas ketika seorang pengajar, kemudian seorang ustadz, kemudian kita melihat kajian, pasti dimulai dengan kalimat kalimat hamdalah. Bahkan Al-Quran pun, nah, dimulai dengan kalimat hamdalah, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ya, dimulai dengan kalimat hamdalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta alam. Nah, itu ya. Maka kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah sudah hadir sekitar 100 pasien, bukan ya, bukan pasien ya, tapi eh, seorang yang Allah pilih di antara hamba-hamba Allah yang mungkin saat ini banyak yang sedang mengurusi kehidupan dunia, ya, disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari sesuatu berkepentingan dengan dunia, tapi alhamdulillah semua yang hadir di sini yaitu dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menambah ilmu, untuk belajar, ya. Kemudian apa yang dipelajari dan yang dipelajari pun adalah Al-Qur'an, ya. Maka hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam Bukhari itu, ya, yang bersambung sanadnya kepada Utsman bin Affan, ya. Jadi hadis ini adalah semangat juga bagi seorang pakar qiraat yang namanya itu adalah Abu Abdurrahman As-Sulami, ya. Beliau mengamalkan hadis ini sampai-sampai nanti memiliki murid yaitu Imam Imam Asim, ya. Imam Asim itu siapa? Imam Asim itu adalah gurunya Imam Hafs, ya, sekaligus bapak angkatnya Imam Imam Hafs. Imam Hafs itu siapa? Imam Hafs itu adalah imam riwayat bacaan Al-Qur'an yang sekarang ingin kita baca riwayatnya, ya. Nah, nanti baru menyambung ke Thariqah Syatibiyah, ya, kemudian melalui jalur, ya, maka baru kemudian sampai kepada kita bacaan Al-Qur'annya seperti itu. Maka kalau seorang imam qiraat yang luar biasa saja menggunakan hadis ini sebagai motivasi untuk selalu belajar, nah kenapa tidak kita seperti itu, ya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian kata Rasulullah apa? Yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ya. Jadi yang lagi belajar sebaik-baik orang. Yang lagi mengajar sebaik-baik orang, ya. Nah, maka saya katakan di sini orang-orang pilihan karena tidak semua, ya, tidak semua. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Mudah-mudahan Allah berikan pada pembelajaran kita hari ini keberkahan, ya. Allah berikan kemudahan dalam kita menangkap pelajarannya insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan sama-sama belajar atau kita bedah tajwid seperti biasa, ya, di salah satu surah-surah pendek, ya. Nah, di hari ini alhamdulillah kita sudah sampai di Quran surah surah apa? Muncul tidak di layarnya? Al-Quraisy. Ah, coba lihat lagi di Al-Qur'annya. Nama surahnya ada alnya atau tidak? Surat Quraisy. Ada. Ada Nggak ada, Al-Quraisy itu. nggak ada, Ustaz. Tidak ada, Nah, Ustaz. ya, kita cek ya. Ada nggak Quraisy Nggak ada. atau Quraisy atau Al-Quraisy? Quraisy. Nah, ya, yang betul adalah surah Quraisy. Ya, jadi nggak semua surah dalam Al-Quran itu diawali dengan al, ya. Tidak semua diawali dengan al. Ya, Contoh Al-Quran. misalkan surah Quraisy tidak diawali dengan al. Kemudian surah apa lagi? Surah At-Taubah tidak diawali dengan al. Kemudian surah An-Nisa tidak diawali dengan al, ya. Nah, ada beberapa. Jadi jangan Al-Nisa, oh tidak, ya. Al-Taubah, oh tidak. Tapi di sana menggunakan hukum hukum kaidah bahasa Arabnya, ya, kaidah bahasa Arabnya. Kalau ada alif lam bertemu dengan huruf ta, maka hukumnya idgham idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah, ya. Apaan? Karena apa? Dileburkan ke dalam huruf Dilebur. ta. Jadi tidak dibaca Huruf ta. Al-Taubah. Makanya ada surah Oh, namanya surah At-Taubah, Taubah. ya. Ada surah At-Tariq, ya. Kemudian Tori. ada surah At-Takwir.
Ya, ada surah An-Naba, An-Nazi'at. Nah, itu ya. Nah, itu nanti. Nanti kita akan bahas juga. Oh, ada nggak yang namanya idgham syamsiyah? Ada tidak yang namanya alif lam qamariyah atau izhar qamariyah? Ya, nah mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah pernah mendengar hukum itu, nama itu, ya, tetapi mungkin masih bingung. Ya, tapi nanti insya Allah jika sudah waktunya akan indah pada waktunya ya. Kata guru kita itu akan indah, semua itu akan indah pada waktunya. Hari ini kita belajar Quran surah Quraisy. Ya, Quraisy itu kalau kita sedikit ya sebelum kita masuk karena ini pendek surahnya insya Allah. Quraisy itu adalah salah satu daripada nama suku di Arab. Ya, sukunya Nabi Muhammad SAW yaitu suku Quraisy. Dan orang-orang Quraisy ini lah yang memiliki bahasa yang paling fasih dalam bahasa Al-Qur'an, dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita bilang bahasa Arab yang paling fasih adalah bahasa Quraisy. Ya, jadi orang-orangnya Nabi Muhammad itu suku Nabi Muhammad itu adalah orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza lisanun Arabiyyun mubin." Ya, bahwa Arabnya itu adalah Arab yang mubin, yang benar. Ya, maka kita juga ketika membaca Al-Qur'an harus baca dengan bahasa Arab yang benar. Jadi tidak sembrono, ya, tidak ngawur gitu ya, tidak ngawur kalau orang Jawa itu bilang ya. Jadi tidak sembarangan. Nah, ada kaidah-kaidahnya. Bahkan Al-Qur'an ketika disebutkan dalam bahasa Quraisy ya, orang bahasa Arab Quraisy asli bahasanya adalah Quran, bukan Quran ya, bukan Quran, tapi Quran. Nah, Quran. Urut. Quran bahasanya. Kenapa? Dalilnya di mana, Ustadz? Dalilnya ada di matan Imam Al-Jazari rahimahullah di muqaddimahnya, ya. Ketika Imam Jazari menyebutkan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu, ya, tidak menggunakan kalimat Qur'ana athimu tapi Qur'ana athimu. Nah, Qur'an itu adalah bahasa Quraisy. Nah, jadi kalau dalam segi bahasanya saja kita harus menggunakan bahasa yang benar, apalagi dalam membaca Al-Qur'annya, dalam membaca ayat-ayat tersebut ya, di dalam surah-surah tersebut. Kemudian kita insya Allah akan membedah tajwid. Nah, kita bedah ya, luar biasa ini ya, tajwid bisa dibedah seperti itu ya. Alhamdulillah keren ya. Kalau kalau tidak hanya pasien tadi ya yang dibedah ya, tapi tajwid juga bisa dibedah gitu ya. Kita mulai sebelum ke surahnya, kita mulai dari ta'awudz dulu ya. Selalu saya ingatkan ketika membaca Al-Quran, mulailah dengan ta'awudz. Walaupun kita sedang berhenti sebentar misalkan. Lagi baca Quran misalkan, ibu-ibunya dipanggil anak misalkan. Ibu-ibu, Umi, seperti itu. Iya nak, gitu. Kemudian kita berhenti misalkan seperti itu. Maka ketika memulai bacaan Al-Quran lagi, maka ucapkan ta'awudz. Ya. Apakah harus basmalah, Ustadz? Tidak apa-apa tidak mengucapkan basmalah, tapi mengucapkan ta'awudz. Ya, tapi kecuali misalkan berhentinya pas di akhir surah. Nah, kemudian mau lanjut lagi di awal surah. Nah, itu ya harus baca basmalah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah ayat, misalkan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka ucapkan ta'awudz. Kita memohon perlindungan ya. Nanti saya bacakan ta'awudz, kemudian teman-teman ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lalu saya ingatkan hati-hati ketika mengucapkan ta'awudz ya, karena banyak huruf-huruf yang dia itu di sana mirip makhrajnya ya, mirip makhrajnya dengan huruf-huruf lain. Contoh, a'udzu, huruf dzal hati-hati jangan sampai jadi huruf dha ya. Ada huruf dha, ada huruf dzal, dia makhrajnya sama. Wadh-dha'u wadh-dzal wa thalil ulya min tarafaihima ya. Jadi makhrajnya itu ada di ujung lidah, kemudian mengarah ke ujung gigi sari atas. Nah, jangan sampai dia kebaca dengan huruf dha. Ya, kalau huruf dha
Beda lagi artinya. A'udzu sama a'udzu itu beda. Ya, dengan menggunakan huruf zo dengan huruf zal. Nah, itu beda. Ya, nanti jangan sampai ketuker. Ya, jangan sampai ketuker. Baik, ulangi ya sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik. Kira-kira ada yang sulit nggak di kalimat ta'awudz? Ini di A-nya, Ustaz. Di A? A'udzu. Oh, di a'u. Nah, baik. Dari Pertama, hamzah menuju ke ain. pertama ketika kita ingin membaca ta'awudz, ya, itu kita mengucapkan yang pertama huruf hamzah, ya, huruf hamzah. Kemudian setelah itu kita mengucapkan huruf ain. Huruf hamzah dengan huruf ain itu berbeda posisi makhrajnya. Kalau huruf hamzah makhrajnya ada di aqsal halqi. Kalau huruf ain ada di wastul halqi. Jadi kalau misalkan saya gambarkan tenggorokan, afwan ya. Misalkan ini tenggorokan nih. Nah, misalkan ya. Nah, huruf hamzah itu di sini, huruf hamzah. Huruf ain dia di atas, di atasnya. Nah, nanti huruf kha, huruf ghain itu di atasnya. Nah, di sini mulutnya ini, nah, ya. Tuh, jadi huruf di sini, nah, dibagi dua ini, dibagi tiga, satu, dua, tiga. Jadi bisa dibedakan au, gitu ya. Nah, itu secara garis besar saja, ya. Tapi jika ingin khusus, tetap ya tidak bisa kita dengan waktu sejam setengah harus bisa fasih. Oh, sulit, ya. Tapi minimal teman-teman paham dulu, tahu dulu di mana makhrajnya, di mana tempatnya. Ya, karena apa? Dalam kaidah bahasa Arab itu ada yang namanya makhraj, ada yang namanya sifat. Jadi ini sifat dan makhraj ini murni bahasa Arab. Ya, bukan kaidah tajwid. Ya, bukan kaidah tajwid. Ya, murni bahasa Arab. Karena orang Arab juga mengucapkan huruf Arab bahasa mereka dengan makhraj. Ya, sulit kalau mengucapkan bahasa Arab tanpa menggunakan makhrajul huruf. Nah, repot ya. Repot seperti itu. Maka tidak dipaksakan untuk bisa dulu, tetapi faham saja, ya faham saja. Misalkan, oh ada bedanya ternyata ya. Jadi tidak sama, tidak au tidak, tapi au seperti itu ya. Minimal kita tahu dulu makhrajnya dan bunyinya seperti itu ya. Benar atau tidaknya, nah, itu tergantung kepada guru-guru kita seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut ke lafaz basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah ya, basmalah insyaallah sudah banyak yang benar kalau basmalah ya. Karena insyaallah karena sering kita gunakannya, mau makan bismillah, mau tidur bismillah, mau keluar bismillah, mau minum bismillah ya. Seperti itu. Mau baca Quran bismillah. Mau apa lagi? Pokoknya semua kegiatan yang kita lakukan maka dianjurkan memulai dengan basmalah. Ya, kecuali kegiatan-kegiatan yang memang di sana tidak boleh untuk berzikir seperti itu. Ya, dilatih. Ya, misalkan mau naik motor nih, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak apa-apa ya. Di dalam hati saja tidak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sering mengucapkan agar apa? Agar terlatih ketika bacaan Quran. Ketika membaca Quran maka sudah biasa seperti itu ya. Mau naik motor, misalkan mau naik mobil, mau masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim seperti itu ya. Kita lanjut ke ayat pertama ya. Ayat pertama insya Allah.
Di ayat pertama ya itu dimulai dengan huruf lam ya. Nah, dimulai dengan huruf lam. Ustadz, kok diingetin Ustadz? Alhamdulillah udah tahu Ustadz. Nah, saya pernah mendengar ya, jadi karena pengalaman, jadi saya ingatkan saja ya. Insya Allah di sini sudah tahu kalau diawali dengan huruf lam. Tapi ada beberapa eh, saudara-saudara kita yang tidak sadar ya kalau itu liila. Nah, jadi dibacanya lila fi Quraisy ya, atau langsung ila fi Quraisy ya, seperti itu. Jadi saya ingatkan ini ada huruf lam, kemudian ada huruf hamzah ya. Ada huruf hamzah seharusnya di sana ya, karena hamzah kepala hamzahnya hilang. Jadi di sana ada ditulis dengan huruf alif saja seperti itu ya. Nah, kenapa Ustadz kok di sana ditulis hanya huruf alif saja padahal di sana seharusnya ada huruf hamzah? Nah, itu adalah eh, ada prosesnya ya, ada prosesnya dan ada kaidahnya ya, bagaimana seorang imam apa Imam Asim bin Nasr ya, Nasr bin Asim ya kebalik, Imam Nasr bin Asim itu menempatkan huruf-huruf hijaiyah ya beserta bagaimana bentuk-bentuknya seperti itu. Nanti insya Allah jika ada kesempatan kita bahas di kelas-kelas besar berikutnya insya Allah ya, bagaimana terjadinya proses siroh ya, siroh huruf hijaiyah ya. Dulu saya pernah menyampaikan, sempat menyampaikan siroh huruf hijaiyah ya. Kenapa yang awal itu huruf hamzah, kenapa huruf ba, huruf ta, kenapa tidak dimulai dari huruf mim ya, mana wa misalkan langsung balik lagi hamzah seperti itu. Itu ada sirohnya ya, ada peristiwa kejadiannya seperti itu. Baik, kita ayat pertama saya bacakan kemudian diikuti ya. Li'ilafi Quraisy. Liila Baik, li'ilafi Quraisy. Di sini ketika kita membaca li'ila, hukumnya apa? atau bi'i. Baik, matobi'i. Ada yang tahu nggak bedanya matobi'i dengan qasr? Apa? Nggak tahu. Qasr. Tahu. Itu pendek, Ustaz. Baik, sekarang saya tulis ya, saya tulis nih. Ada yang namanya mad tabi'i, tabi'i. Ya, ai. Seharusnya ada ai, ada iyanya di sini. Ai. Kemudian yang namanya qasr. Qasr. Ada yang tahu yang Nggak tahu. bedanya? Yang tahu dapat Mat hadiah. asli sama mat palsu. Kalau matobi itu asli panjangnya 2 harokat, Ustaz. Kalau Ya, qasr kalau yang dibaca pendek. kalau Iya. qasr yang dibaca pendek berapa harokat? Dua? Dua ini ketukan, dua ketukan. Dua ketukan. Oke, qasr dibaca dua ketukan. Kan. Kalau matobi'i dibaca dua harokat. Dua harokat. Nah, bedanya dua harokat sama dua ketukan nih apa? Nggak tahu. Nggak beda aja. Nggak beda. Maaf, Beda katanya aja Ustadz gitu ya. Nggak, betul Ustaz. Baik ya. Nah, coba saya kasih sedikit gambaran ya. Nah, nanti kalau pengen mengetahui lebih dalam, nah boleh teman-teman join kelas kita ya insya Allah. Promosi ye gitu ya. Bukan, tapi ini mengajak kepada kebaikan ya, tidak masalah insya Allah. Pertama, ya ada yang namanya mad tabi'i, itu mad asli. Ya mad asli. Sudah, kalau sudah bilang mad asli itu bukan kaidah. Paham ya? Kalau sudah bilang mad asli itu bukan kaidah. Memang itu dasarnya dari bahasa Arab. Mad asli ya. Memang dia dibaca dua harokat karena seperti itulah kaidahnya. Tapi ada mad yang dibaca dua harokat itu namanya qasr. Jadi saya tulis dulu nih. Ada yang namanya mad. Kalau kita sebut mad itu adalah
bacaan yang dibaca lebih daripada 2 harokat. Ini mad namanya. Kemudian ada yang dibaca 2 harokat saja, namanya itu qasr. Ya. Nah, nanti dari qasr dan mad ini ada bagiannya lagi. Mad yang dibaca 6 harokat itu disebut dengan mad. Ya. Nah, kemudian qasr itu nanti di bawahnya ada lagi. Ya. Qasr itu ada lagi. Ya. Ada yang dibaca 2 harokat, itu namanya qasr. Ada yang dibaca lebih dari 2 harokat, itu namanya mad. Ya. Nah, nanti ada yang namanya mad yang dibaca 6 harokat, kemudian ada yang mad dibaca 2 harokat, namanya qasr lagi. Jadi ada qasr lagi seperti itu ya. Nah, kalau yang dibaca 1 harokat namanya apa? Nggak ada. Ayo, tahu nggak? Nggak ada namanya. Oh, ada namanya ya. Ada yang dibaca 2 harokat, namanya qasr. Yang dibaca lebih dari 2 harokat, namanya mad. Nah, yang lebih daripada 2 harokat itu mad. Kemudian yang lebih daripada mad, yaitu 6 harokat, ada mad namanya. Mad far'i. Nah, mad far'i, betul. Nah, mad far'i. Mad far'i. Nah, dalam mad far'i itu ada mad yang dibaca 6 harokat. Itu namanya mad Arit. juga Mat disebutnya. arit lisukun. Sekarang pertanyaannya, tidak usah jauh-jauh dulu. Ya. Ada yang dibaca 2 harokat, ada yang dibaca 4 harokat, ada yang dibaca 3 harokat, berapa lagi? 5 harokat, 6 harokat. Nah, yang dibaca 1 harokat namanya apa? Far'i. Tuh. Far'i adalah mad yang dibaca lebih daripada 2 harokat. Bisa. Nah, 1 harokat itu namanya rahasia ya. Oh, tidak boleh Ustaz, tidak boleh dirahasiakan kalau ilmu gitu ya. Nanti kita akan belajar ya, tapi belajarnya di mana? Tidak di sini. Ya di kelas khusus, ya di kelas khusus ya, tapi saya kasih tahu aja istilahnya, ya istilahnya. Istilah yang disebut dengan 1 harokat itu adalah namanya ikhtilas. Istilah. Baru tahu? Iya. Ustaz baru Alhamdulillah tahu. ya. Ada yang dibaca 2 harokat itu namanya qasr. Jadi di luar kaidah bahasa Arab, ya bukan maksudnya di luar kaidah mad asli, ada yang dibaca 2 harokat, yaitu namanya qasr. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya ini dibaca berapa harokat? 4, 6, 5, ya karena mad arid disukun. Ya, pokoknya lebih daripada 2. Boleh nggak dia dibaca 2? Boleh. Boleh. Berarti namanya apa? Mad tabi'i? Matanya harfi. Mad asli. Mad tabi'i harfi. Atau boleh kita baca dengan cara di qasr. Berarti qasr itu bacaan berapa harokat? 2. 2 harokat. Nah, itu ya. Jadi dalam mad saja kita sudah banyak nanti pengetahuannya di sana. Ya, nah nanti ada ikhtilas, ada namanya ar-rawm, kemudian ada yang namanya isba' seperti itu ya. Nanti kita belajar sama-sama kalau kita bertemu di kelas khusus ya insyaallah. Lanjut. Baru li'ila tadi ya, li'ila, baru bahas mad tabi'i ya. Nah, ini dibacanya mad tabi'i. Quraisy ada ia sukun sebelumnya fathah. Nama madnya Madlin. madlin ya. Madlin. Madlin hurufnya apa saja yang sukun? Sama dan wau. Ya. Kalau huruf lin ya, lin saya pindah-pindah nggak apa-apa ya layarnya ya. Lin itu 2 saja hurufnya. Yang pertama ada huruf waw, kemudian ada huruf ya sukun. Dalilnya mana Ustaz? Wawun wa ya'un wallinu wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma. Nah, Imam Al-Jazari mengatakan di dalam bab sifatul huruf, wallinu wawun wa ya'un sukina
wan fataha qablahuma. Terjadi madlin itu apabila ada waw atau ya sukun sebelumnya fathah. Nah ya, sebelumnya apa? Sebelum huruf waw sukun atau ya sukun ini berharokat fathah. Contohnya gimana? Contohnya Quraisy. Nah, ya-nya sukun, sebelumnya fathah, maka dia disebut lin. Nah, kebetulan dia di akhir bacaan, maka disebutlah dengan mad Arit lin. li sukun. Madlin. Madlin. Adit, Beda. Ya, beda ini dengan mad arid li sukun. Ya, Lin ya. madlin. Kalau Madlin, mad arid Ustaz. disukun itu di sana terdapat huruf yang disukunkan karena wakof, tapi sebelumnya ada mad tobi'i. Kalau ini Iya, ada mad Ustaz, ya. tobi'inya tidak Tidak ada. ya, tidak ada ya, Jadi tidak ada mad Ada. tobi'inya. Ya, madlin. Jadi disebut Madlin. madlin seperti itu. Hanya Tapi dua bisa saja huruf. Ustaz, bisa nggak disebut madlin arit? Tidak bisa. Karena Madlin ada arid ya. matabinya. Nggak ada matabinya. Sukun yang didatangkan. Sin itu. Betul. Ya, Madlin arid. Coba kita artikan. Mad artinya dipanjangkan. Lin Iya. artinya pelan-pelan. Pelan-pelan. Arid palsu. Apa yang palsu? Nggak ada. Gak ada yang palsu di sana. Nggak ada. Sinnya Ustaz, sinnya Hah? tadinya serotan Oh, berarti jadi kalau begitu kita buat kaidah baru berarti ya. Madlin Janganlah. arid li sukun gitu ya. madlin arit gitu aja. Oh, enggak. Enggak, Bu Nggak ya. ada, Bu. Jadi kalau dia posisinya sebelum ada sukun yang berhenti, ada sukun dikarenakan wakof, sebelumnya ada mad lin ya atau ada tanda lin ya, lin lah pokoknya ya. Maka dia disebut di sana mad lin. Jadi gini, lin itu adalah sifat ya, sifat. Kebetulan linnya terjadi ketika di akhir bacaan kita ingin wakof. Nah, maka di sana kita panjangkan. Nah, panjang itu disebut mad. Hukumnya lin, maka disebutlah mad lin. Ya. Jadi tidak ada aridnya. Tapi kalau misalkan mad arid li sukun itu ada mad tobi'i, kemudian setelahnya baru ada huruf yang disukunkan. Oh, Jadi gitu, mad Ustaz. arid li sukun. Huruf yang dipanjangkan karena ada setelahnya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Lanjut ya ke ayat kedua insyaallah. Ustaz, kalau di akhir kalimat ada waqaf la itu wajib berhenti apa enggak? Kalau ada waqaf la seperti ini. Iya. Nah, baik. Pertanyaannya disimpan dulu ya. Nanti di akhir kita bahas ya. Soalnya rada panjang. Itu namanya nanti babnya itu kita bicara tentang waqaf wal ibtida. Ya, waqaf wal ibtida ini nanti insyaallah ya. Nanti saya terangkan. Kita lanjut ke ayat 2 dulu ya. Baik. Saya baca kemudian diikuti. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Baik. Sekali lagi. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Baik, kita kupas satu-satu. Ila mat ya. Nah, kemudian ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ro. Ini nama madnya mad jadinya kan. Ini hukumnya namanya izhar syafawi ya. Kalau izhar syafawi itu adalah
huruf mim yang bertemu setelahnya huruf kecuali huruf ba. Ya. Jadi Izhar syafawi. huruf ba dan huruf mim. Ya, huruf ba dan huruf mim. Jadi kalau mim sukun bertemu dengan huruf kecuali huruf ba dan huruf mim, maka dia dibaca izhar syafawi. Namanya bacanya izhar, hukumnya izhar syafawi. Lanjut ya. Rihlatasyita, asyita. Itu apa? Asyita. Nah, alif lam syamsiyah itu nama kaidahnya. Kalau kalau bacaannya gimana bacaannya? Ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, misalkan ada ibu-ibu yang sudah ngajar, misalkan di sini ustazah, misalkan, atau ustadz, misalkan abi, umi, gitu ya. Rihlatasyita itu bacaannya gimana? Maka kita kasih tahu ini dibaca idgham. Ya. Jadi jangan bilang ini dibaca alif lam syamsiyah, bingung. Ya. Bingung. Tapi kita bilangnya dibaca idgham syamsiyah. Tapi kalau yang ditanya misalkan, ustazah, ustadz, ini kaidahnya namanya apa? Baru kita jawab, ini kaidahnya namanya alif lam syamsiyah. Gitu ya. Jadi nggak ada bedanya antara alif lam syamsiyah dengan idgham syamsiyah. Bedanya hanya penyebutan saja. Kalau ditanya bacanya idgham. Kalau ditanya kaidahnya alif lam, seperti itu ya. Tinggal ditambah syamsiyah. Syamsiyah karena apa tadi? Karena dia adalah huruf-huruf syamsiyah. Lanjut. Rihlatasyita dibaca berapa harokat? 6. 6. 6. 4, 5. Sampai dengan 5 harokat. Ya. Kalau 6 itu hanya dibaca ketika ada mad tabi'i bertemu dengan sukunan sukunan musjala. Ya. Hanya ketika bertemu dengan sukun, yaitu disebut dengan mad lazim. Alif lam mim. Itu mad lazim namanya. Waladdallin. Mad lazim namanya, ya. Kalau dia ada mad tabi'i atau ada tanda alis bertemu dengan huruf hamzah, namanya mad muttasil. Namanya mad muttasil. Ya, namanya itu mad muttasil yang diberi hukum wajib dibaca panjang. Maka kita sering mendengarnya, populer namanya mad wajib muttasil, ya. Jadi bacanya 4 sampai dengan 5 harokat. Lanjut. Was-soif. Was itu bacanya idgham syamsiyah, betul. Kemudian ditutup dengan madlin, betul. Mumtaz ya. Baik, lanjut ayat ketiga. Falyabudu rabba hadzal bait. Silakan. Falyabudu rabba hadzal bait. Baik. Falyabudu ya. Itu ada huruf ain, ya, ada huruf ain. Huruf ain yang berharokat sukun. Nah, kalau dia ainnya sukun, maka jangan ditahan suaranya. Ya, jangan. Tapi ya mengalir suaranya. Dan kalau huruf ain itu kan bukan termasuk huruf rokhawah. Kenapa dibacanya mengalir? Nah, kalau huruf ain itu termasuk ke dalam sifatul huruf. Huruf ain itu memiliki salah satu sifatnya sifat tawassut, ya, atau bainiyah. Ya, jadi makhrajnya tertahan
akan tetapi suaranya keluar, ya. Suaranya keluar. Maka dia ada suara menyisa. A, i, u, fal, ya. Ya, jadi kalau ditahan saya fal, ya. Nah, itu nanti takutnya menjadi huruf huruf hamzah. Karena huruf hamzah itu adalah huruf yang memiliki sifat syiddah, tertahan suaranya. A, ba, ta, sa. Nah, itu ya. Lanjut. Falyabudu. Dhamma bertemu dengan waw sukun. Mat tabi'i. Ya, tomat asli. Rabbaha. Hadzal. Nah, ya. Ada ha, ini hukumnya mat tabi'i. Dzalba. Dzalba. Nah, itu hukumnya apa? Hukumnya alif lam Alif lam komariah. komariah. Betul, alif lam qamariyah. Bacanya Idgham. diidghamkan. Diidghamkan? Betul, salah ya. Bacanya diizharkan. Ya, bacanya diizharkan. Oh, Namanya iya. alif lam qamariyah, bacanya diizharkan. Kalau yang tadi baru diidghamkan. Maka kalau dibacanya izhar berarti yang izhar yang apa? Huruf Lam. lamnya jelas. Lam. Hadzal Oh. ya. Hati-hati jangan sampai memantul. Nah, ya hati-hati nih. Hadzal bait. Nah, ya saking nikmatnya baca ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Dzal bait. Nah, ya hati-hati. Tidak memantul kalau huruf lam. Karena qalqalah hanya 5 saja hurufnya. Ya. Yang pertama qaf, kemudian jim, kemudian ba, kemudian dal, kemudian to. Atau kita biasa sebut dengan baju di toko. Qutbu jadin. Nah, gitu ya. Boleh. Kemudian terakhirnya bait. Apa? Matlin. Betul. Lanjut ya. Ayat terakhir. Kita waqaf nanti di ju'. Ya, kita berhenti di ju'. Nanti kita baca juga wasolnya. Alladzi at'amahum min ju'. Silakan. Alladzi at'amahum min ju'. Nah, ya. Jua gitu ya. Jangan dikasih harokat. Jangan jua gitu ya. Ini dia sukun. Hurufnya konsonan. Jua. Ya. Nah, tidak apa-apa ya. Yang penting tahu dulu suaranya gini, berarti bacanya dialirkan suaranya. Tepat atau tidaknya, betul atau salahnya, itu nanti harus ada standar kaidah. Baik. Limit dulu ya. Afwan. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Silakan. Alladzi at'amahum wa amanahum min khawf. Nah, tadi ya sudah dibacakan 2 versi. Yang pertama di wasol, yang kedua yang pertama di waqaf, yang kedua diwasolkan. Ya. Kita bahas tajwidnya. Ada tajwid apa saja? Ada hukum tajwid apa saja? Alladzi. Namanya apa tuh? Alif lam samsiah. Samsiah. Alif Alif lam lam samsiah. 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 Nah, alif lam samsiah diawali alif lam samsiah. Ya betul. Alif lam samsiah diawali dengan alif berharokat. Ya, alif berharokat. Nah, alif berharokat itu disebut dengan hamzah
Hamzah wasol. Ya, Ya, wasol. ingat ya. Nah, ini diawali dengan hamzah wasol. Kenapa kita baca alladzi? Padahal kalau kita lihat secara teks di sana bacanya alladzi gitu ya. Tapi di sini seharusnya ada fathahnya. Kemudian ditambah dengan hamzahnya. Maka kita baca alladzi seperti itu. Kemudian ya alladzi. Kenapa dibaca panjang? Karena ada kasroh bertemu dengan iya sukun. Nah, itu mat tobi'i aslinya. Ketemu depannya ternyata ada huruf hamzah atau alif berharokat. Maka dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Baik. Ato'a. Ya. Qalqala sughra, kubra atau akbar. Qalqala sughra ya. At'amahum. Mim sukun bertemu dengan mim. Betul. Atau mislain ya, huruf yang kembar bertemu ya, seperti itu ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf jim. Mia. Nah, dibaca samar. Ya, dibaca ikhfa, dibaca samar. Apa yang dibaca samar? Yang dibaca samar adalah huruf Nun matinya. nun matinya atau nun sukun atau nun sakinah ya. Kemudian mat apa? Ada di sukun. Betul. Nah, seperti ini baru mat arid disukun. Sukun. Tapi Ustadz, itu kan ada waw sukunnya Ustadz. Betul. Kenapa dia tidak terjadi di sana matlin? Karena sebelum waw sukunnya bukan harokat fathah, tapi dia dhammah. Nah, kebetulan kalau dia dhammah bertemu dengan waw sukun, maka terjadilah mat tobi'i. Kebetulan lagi, bukan kebetulannya, memang seperti itu. Kemudian bertemu setelahnya huruf yang disukunkan. Akhirnya terjadilah di sini hukumnya namanya mat arid li sukun. Mat ya, panjang terdapat sukun palsu. Baik. Tetapi kalau kita bacanya wasol, maka bacaannya berubah. Yang tadi dia menjadi panjang 4, 5 harokat, 6 harokat, maka kalau kita wasol, dia cukup menjadi 2 harokat saja. Kemudian huruf ain bertemu dengan waw, sementara ainnya kasrotain, maka dia dibaca idgham bi guna. Bagus. Lanjut. Wa amanahum wa matobi'i. Betul, matobi'i. Betul, sebentar ya. Ini di mute dulu, soalnya ada yang feedback suaranya. Baik. Dibaca ya 2 harokat. Ya, dibaca 2 harokat ya. Matobi'i dibaca berapa harokat? Dibaca 2. Ya, maka tadi saya sebut matobi'i dulu. Tetapi kaidahnya di sana wa amanahum, itu asal katanya adalah iman. Aman, amanah. Artinya adalah iman. Dalam bahasa Arab, orang Arab itu tidak bisa menyebutkan apabila ada hamzah bertemu dengan hamzah. A, a, u, i. Orang Arab tidak bisa mengucapkannya. Ya, jadi orang Arab ambil simpelnya, ya, yang awalnya misalkan seperti ini, a mana, tuh sini ada hamzah, hamzah bertemu dengan hamzah, na, seperti itu misalkan ya, atau a manu misalkan seperti itu. Nah, ada hamzah bertemu dengan hamzah, yang satu hamzahnya sukun, a manu dibaca a mana. Nah, orang Arab sulit mengucapkan apabila ada 2 huruf hamzah yang bertemu. Akhirnya dijadikanlah
Hamzah bertemu dengan Hamzah ini digabungkan, ya. Jadi Hamzahnya cuma satu, tetapi dia ditambah panjang saja bacaannya. Yang awalnya amanu berubah menjadi amanu, amana, aminu, ya. Nah, seperti itu. Maka kalau kaidahnya sudah berubah, maka namanya mad badal. Namanya mad badal. Proses kenapa dia jadi mad badal itu adalah ibdal. Ya sama saja, ya. Sama saja. Nah, ini gimana kita bisa mengetahuinya? Caranya adalah bahasa Arab. Ya, jadi yang mana nih huruf yang di sana seharusnya ada hamzanya dua, amanu, kemudian ituni, ya kan di Quran surah Al-Ahqaf itu kan ituni kalau kita baca, padahal di sana hanya dibaca ituni seperti itu. Ya, betul ya. Jadi di sini adalah mad mad badal dibaca dua harokat. Seperti itu. Ustaz, anak belum belajar mad badal, Ustaz. Nah, tidak apa-apa. Nanti insya Allah kita ada kesempatan bisa bergabung, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengupas tentang mad badal. Bagaimana cara bacanya, bagaimana kaidahnya, kita sama-sama belajar itu nanti insya Allah. Ya. Amanahum. Nih, ada idgham. Idgham di gunah. Ah? Mimi. Idgham mimi ya. Kalau idgham bi guna itu nun sukun. Nun sukun bertemu mim. Iya. Nah, ini idgham mimi ya. Mim sukun bertemu dengan mim bertasydid. Bertasydid ya. Bertemu dengan mim berharokat ya. Maka dia menjadi idgham. Ya, menjadi idgham. Mim yang pertama masuk ke mim yang kedua itu. Ya. Kalau kita bisa melihat proses terjadinya amanahum itu ya. Nah, dia mim pertama itu sukun hilang, kemudian kita masuk saja ke huruf mim yang kedua, maka disebut dengan idgham tadi karena dia melebur. Ya, melebur seperti itu. Nah, di sana muncullah proses gunnah namanya. Ya. Nah, gunnahnya gunnah apa? Gunnah musyad Guna musyaddadah ya. Pokoknya kalau mim bertasydid, nun bertasydid, sudahlah. Itu namanya mim nun musyaddadah. Guna musyaddadah. Amma yatasaalun. Alif lam. Ya, seperti itu. Apalagi mim berharokat bertemu dengan mim berharokat. Mimma. Nah, itu sudah pasti guna musyaddadah. Lanjut. Nun sukun bertemu dengan huruf kha. Idhar halki. Ilhar ya, ilhar halqi. Halki. Kalau izhar mutlak bagaimana contohnya? Sinwa, bunia, dunia. Bunya, sinwa, dunya, bunya, ya, nah itu. Ya, jadi ada huruf nun bertemu dengan huruf Idhar. Idhar huruf apa? Dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat. Satu kalimat. Nun sukun bertemu dengan huruf-huruf mad dalam Satu kalimat. Nah, satu kalimat. Bukan satu kalimat ya. Satu kalimah. Kalau kita mau bicara bahasa Arab, berarti satu kalimah menggunakan ha. Berarti artinya itu satu kata. Tapi kalau kita bahasa Indonesia, jangan satu kalimat, tapi satu kata. Seperti itu ya. Jadi bahasa Arabnya kata itu kalimah. Ya. Seperti itu. Kalimah. Harus ada gitu ya. Kalimah. Betul. Berarti kalau ini nun sukun bertemu kha itu izhar halqi. halqi ya. Jadi yang dibaca izhar yang mana? Huruf Nun. huruf nunnya. Nunnya. Min harus jelas. Amanahum min khawf. Nah, ini mad Madlain. madlin ya karena ada waw sukun wan fataha dan fathah qablahuma sebelumnya. Ya. Jadi dia disebut dengan
madlin. Baik ya. Alhamdulillah. Kelas kita sudah menyelesaikan beberapa ada hukum-hukum tajwid di dalam surah Quraisy. Nanti misalkan teman-teman ada yang ketinggalan atau ada yang kekeliru, nanti boleh ditanyakan atau boleh disampaikan ya atau kelewat. Ustaz tadi ini belum terbahas atau ini kelewat ya termasuk tadi ada yang nanya tentang tanda kecil ini nih. Nah, ya tanda tanda lam ini ya nanti kita bahas tetapi setelah pesan-pesan berikut. Silakan Kang Gesa. Baik, syukran Ustadz Salman untuk pemaparan ataupun penjelasannya materi pada malam hari ini untuk bedah tajwid untuk surah Quraisy. Nah, sekarang sudah kita akan memasuki untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai materinya pada malam hari ini boleh raise hand terlebih dahulu, boleh gunakan fitur angkat tangannya. Baik, yang pertama di sini Assalamualaikum ada Ibu Milna. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon boleh dijelasin lagi yang tadi mat badal, kayaknya masih agak abu-abu, Ustadz. Oh, abu-abu, Masya Allah. Baik. Baik, mad badal namanya. Mad badal. Badal itu artinya apa? Pengganti. Saya dibadalin sama A. Oh, berarti saya diganti. Pengganti. Yang Nah, digantikan. badal itu adalah artinya ubah. Ya boleh, ganti boleh. Apa yang diganti? Yang diganti adalah tulisan Arab atau kaidah bahasa Arab. Jadi mad badal ini kaitannya tentang bahasa Arab. Pertama, ada yang namanya amanu. Nah, gini ya. Maaf ya kalau tulisannya bagus ya. Amanu. Nah, amanu yang sekarang kita lihat seperti ini kan tulisannya ya. Nah, aslinya ya sebelum dia berubah menjadi mad badal yang ini ya, sebelum ini jadi mad badal nih alifnya sebelum dibaca panjang kan sekarang dibaca panjang amanu wa amilus misalkan. Nah, sebelum alifnya atau hamzanya dibaca panjang, asli daripada bentuknya itu adalah ada hamzah bertemu dengan hamzah amanu. Amanu. Ini. Amanu. Tulisan awalnya seperti ini. Ya, seperti ini nih. Yang saya kotak merah. Iya. Nah, sementara kemudian orang Arab ingin mengucapkannya. Ya. Amanu. Ternyata ketika orang Arab ingin mengucapkan ada di sana huruf hamzah bertemu dengan huruf hamzah, kesulitan. Kalau orang Indonesia tidak ya. Ba, Iya. a, i, u. Gampang sekali. Tapi orang Arab itu kesulitan mengucapkan satu huruf hamzah bertemu dengan huruf hamzah sukun. Nah, akhirnya orang Arab merubahlah yang awalnya dia manu dihapuslah yang a ya, yang sukunnya ini dihapus nih. Yang seharusnya manu dihapus yang ini. Nah, jadi amanu. Oke, terus ditanya kemana terus kalau dihilangin yang hamzah tadi apa fungsinya yang dihilangin? Oh, ternyata yang tadi nggak usah dihilangin tapi disembunyiin saja atau diubah ya dibadal menjadi a alif ya. Nah, menjadi alif. Menjadi alif. Kalau ada fathah bertemu dengan alif, maka dia dibaca panjang. Ya kan? Kebetulan dia berharokat fathah bertemu dengan alif, maka dia dibaca panjang. Amanu gitu ya. Maka dia disebut dengan mad badal. Tulisan aslinya amanu, kemudian diubah diganti menjadi amanu karena hamzah sukunnya dihilangkan kemudian diubah menjadi harokat panjang. Contoh lagi nih supaya tidak bingung ya. Di Quran surah Al-Ahqaf jika tidak salah itu. Al-Ahqaf atau surat apa ya? Nah ini. Di ayat keempat
di baris ketiga paling kanan. Itu ada bacaannya gimana tuh? Yang mana Ustaz? Coba. Nggak Ini saya kelihatan. bacakan ya. Saya bacakan dari awal. Kemudian nanti teman-teman lanjutin gimana bacanya. Gini. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kemudian dibacanya Utuni. ada yang baca ituni ya. Ada yang baca utuni. Nah, ada yang baca ituni. Nah, yang betul apa? Yang betul di sana dibaca yang betul di sana dibaca panjang 2 harokat. Karena apa? Karena tadi di sana ada yang namanya mad badal ya. Yang mana Ustaz kan nggak ada hamzanya. Itu di awalnya ada hamzah wasol. Hamzah wasol bertemu dengan hamzah sukun. Maka bacanya Nah, orang Arab sulit mengucapkannya. Akhirnya diubahlah di sana menjadi ituni. Nah, tulisan aslinya ituni ini adalah itiyuni. Nah, kenapa lagi Ustadz kok dari ituni menjadi itiyuni? Nah, itu kaidahnya nanti kita belajar bahasa Arab ya. Jadi intinya karena sekarang kita bahas mad badal saja seperti itu. Ya, jadi kalau ada hamzah bertemu dengan hamzah berharokat bertemu dengan hamzah sukun, maka dia berubah menjadi mad badal. Tapi Ustaz, kalau dia bertemu dengan harokat hamzah harokat bertemu dengan hamzah harokat, apakah menjadi mad badal? Berubah enggak? Kan tadi ada hamzah harokat, kemudian setelahnya hamzah sukun. Nah, kalau misalkan ada hamzah harokat bertemu dengan hamzah harokat, berubah nggak menjadi mad badal? Tidak. Tidak. Biasa aja ya. Karena orang Arab juga bisa bacanya ya. Kalau a gitu dia bisa. Nah, yang sulit itu ketika ada hamzah harokat bertemu hamzah sukun. A. Nah, itu sulit orang Arab. Tapi kalau misalkan dia dua-dua harokat, maka dia dibaca. Contoh misalkan. Aantum asyaddu khalqan amis sama ya. Misalkan ajaluha. Nah, itu baca 2. Kalau bacaan tathil itu bagaimana Ustaz? Baik, kalau bacaan tashil itu nanti ya di pertemuan berikutnya. Ya insyaallah nanti. Tashil. Saya kasih gambarannya saja. Tashil itu adalah bahasa bukan bahasa ya, bacaan yang dibaca dengan dimudahkan. Ya, dimudahkan. Dimudahkan. Ya, jadi kalau tashil itu adalah bacaan yang dimudahkan. Insyaallah ya. Nanti insyaallah jika ada waktu lagi kita bahas tashil. Baik Pak Ustadz, terima kasih pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada lagi? Baik, selanjutnya di sini sudah Roysen, ada Ibu Popon. Assalamualaikum, Ibu Popon. Waalaikumsalam warahmatullahi Enggak, wabarakatuh. Bu. Mau tanya, Bapak tadi kan membahas masalah ta'awudz huruf zal, do, itu keluar hurufnya di mana bedanya? Gimana? Keluar tadi kan membahas masalah ta'awudz huruf zal jangan ketukar dengan do. Nah, itu makhorijul hurufnya seperti apa di mana posisinya? Baik. Mumtaz, insyaallah. Huruf dzal, kemudian ada huruf dha. Dza sama dha. Dalilnya di matan Al-Muqaddimah Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala, nama aslinya Muhammad bin Ali bin Yusuf Asy-Syafi'i Al-Jazari ya, lahir pada tahun 715
Ramadan 25 Ramadan ya. Beliau menuliskan di dalam matan ya. Matan itu apa? Syair-syair yang syair itu kemudian menjadi kaidah di bab makharijul huruf, bab kedua setelah bab muqaddimah ya, bab muqaddimah kemudian bab makharijul huruf. Makharijul huruf itu ada 17. Makharijul hurufi 17 kata beliau ya. Memang 17. Ada yang menyebutkan lebih dari itu ya. Kemudian dalam bab makharijul huruf tadi terbagilah ada yang tenggorokan disebut dengan halq, ada yang lisan disebut dengan al-lisan, ada yang syafatain adalah bagian kedua bibir, ada yang disebut dengan apalagi satu lagi al-khayshum ya, al-khayshum itu adalah rongga hidung ya. Nah, lisan tadi ya, makhraj lisan, ketika lisan atau lidah kita ingin mengucapkan sesuatu, apakah bisa lidah itu tanpa membutuhkan bagian-bagian lain? Contoh, ucapkan L. Kalau lidahnya bisa diam saja, keren. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Bisa. Nah, jadi para guru-guru kita, ya ulama-ulama kita menyebutkan bahwa kalau ada di makhraj al-lisan berarti dia sudah masuk ke dalam makhraj al-fammu, makhraj mulut. Karena apa? Tidak bisa lisan saja yang berfungsi. Pasti lisan membutuhkan bantuan. Toh itu lisan mengarah ke gigi, lisan mengarah ke langit-langit, lisan mengarah ke gusi. Nah, itu ya. Jadi semuanya gusi, gigi, langit-langit itu adalah bagian dari mulut. Ya, bagian dari mulut. Maka disebut dengan makhraj al-fammu. Ya, tapi kalau kita lihat biasanya di Al-Qur'an itu ada di belakang ya. Makhrajnya terbagi 5. Al-jawf, al-halqu, al-lisan, asy-syafatain, al-khayshum. Ya, tapi nanti teman-teman misalkan baca buku ada yang hanya 4, berarti dia menghilangkan apa? Menghilangkan syafatain dan lisan, dijadikan satu menjadi makhraj al-famu. Ya, jadi al-jawf, al-halqu, al-famu, baru al-khayshum. Nah, makhraj dzal sama dha ini tadi dia ada di al-famu, ada di bagian mulut. Nah, mulutnya bagian mana? Dalilnya wadh-dha'u wadh-dhalu wathalil ulya min tarafaihima. Ada huruf dzal, ada huruf dha, ada huruf tha. Jadi yang satu makhraj ini ya, jadi dzal sama dha ini satu makhrajnya. Ditambah satu lagi huruf tha. Nah, ya. Jadi dia 3 huruf ini satu tempat makhraj. Nah, cuman karena tadi yang ditanya hanya 2, jadi tha-nya kita hapus dulu. Ya. Dza sama dha makhrajnya adalah ketika lidah kita bagian ujung daripada lidah mengarah ke ujung gigi seri atas. Coba tempelin. Nah, Tak. Zal. nah, dal, betul. Lo, lo. Nah, kemudian ta, ta, Tak. betul. Nah, gitu ya. Za, lo, sa, al, az, as, sama. Jadi makhraj dzal sama makhraj dha di mana? Di ujung lidah mengarah ke gigi seri atas. ujung gigi Dari atas. seri atas atau bawah? Atas. Atas ya, jangan salah. Kalau salah nanti repot ya.
Jadinya nanti ya kalau dia mengarah ke gigi bawah. Dia mengarah ke gigi atas. Nah, kalau kita bilang makhorijul huruf, kalau kita bilang sifatul huruf, ini semua kaidahnya adalah kaidah bahasa Arab. Ya, bukan kaidah tajwid. Bukan asli kaidah tajwid, tapi ini adalah asli kaidah bahasa Arab. Seperti itu. Allahu alam bissawab. Pak Ustadz sebentar, kalau posisi di fathah kan berarti ketahuan gitu. Kalau posisinya di kasroh dengan di domah, bagaimana itu? Apakah Baik. berarti Mm-mm. Yang tadi kita bahas, ini baru yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Tempat di mana. Kalau kita bilang makhraj, ya makhraj nih. Makhraj. Mungkin huruf jim ya, makhraj, kharaja yakhruju. Makhraja ya, tempat keluar. huruf? Makhraj itu berarti kita bicara di mana. Kalau kita bilang sifatul huruf ya, sifat, maka kita bicara cara. Paham? Nah ini. Kalau ditanya makhrajnya di mana? Makhrajnya di ujung lidah mengarah ke gigi sari atas. Kemudian bagaimana cara mengeluarkannya? Maka itu sudah masuk ke dalam sifatul huruf. Ditambah kaidah sifatul huruf. Tadi ketika huruf dzal, zo diganti harokatnya menjadi kasroh misalkan. Nah, ya, atau dhammah. Nah, atau fathah, kasih juga dah. Nah, ya. Nanti ketika pengucapannya dibedakan melalui sifat. Huruf dzal dia dibacanya tipis. Kalau huruf dho dibacanya tebal. Nah, sekarang pertanyaan pasti muncul lagi. Ustadz, yang dibaca tipis gimana? Nanti yang dibaca tebal gimana? Nah, itu caranya adalah kita talaki kepada guru kita. Ya, boleh teman-teman nanti talaki ke guru yang ada di rumah ya seperti itu. Yang mungkin bisa langsung menyimak bacaan teman-teman secara langsung ya, langsung face to face seperti itu. Karena talaki itu adalah berhadapan ya, karena katanya adalah saling berhadapan seperti itu. Kita talaki enggak ya talaki, cuman jaraknya jauh seperti itu. Mungkin karena melewati jaringan, ada sinyalnya putus-putus seperti itu ya. Dia tidak jelas. Nanti ada makhraj, ada sifat. Makhraj di mana? Sifat caranya gimana? Nah, itu ya. Zo. Kenapa tidak dibaca the? Ya kan? Seharusnya kalau fathah kan gitu. The, ta. Kenapa yang zo tidak dibaca zo gitu. Nanti itu adalah pembahasannya di sifatul huruf. Ya. Ada huruf tafkhim, ada huruf tarqiq. Ada huruf tebal, ada huruf tipis. Seperti itu. Ya. Nah, insyaallah di lain kesempatan kita bahas. Insyaallah. Ada lagi? Guru. Cukup? Sepertinya cukup ya untuk Ibu Popon. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir, Ustaz. Di sini masih ada Ibu Hani. Assalamualaikum, Ibu Hani. Waalaikumsalam. Mangga Ibu. Bismillah. Pak Ustadz mau tanya kalau bacaan alif itu kita yang tanpa berhakat yang di awal, kalau kita pengen tahu itu tadi bacanya al apa il itu bagaimana? Al, il. Atau dibacanya al apa il gitu? Oh, baik. Naam. Betul. Itu namanya adalah hamzah Iya. hamzah wasol. Ya, hamzah wasol. Contoh misalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak semua Al-Quran ada fathahnya. Coba kita cek. Di sini ada enggak? Nah, di sini tidak ada. Yang ada adalah seperti kepala huruf sod. Ya. Nah, itu dibacanya al
Dibacanya il, dibacanya ul. Nah, cara simpelnya adalah yang bagus nih ya. Saran saya, kalau yang bagus kita pahami kaidah bahasa Arabnya. Tetapi karena kita ingin cara yang simpel dulu, ya, kita bisa melihat huruf ketiga dari huruf yang tidak ada harokat tadi. Harokatnya apa? Nah, itulah harokatnya. Paham? Contoh, irji'i. Nah, di Al-Quran itu adalah ada surah ini misal, surah Al-Fajr, ya. Irji'i, ya. Huruf alifnya nggak ada harokat sama sekali. Dia langsung ro sukun, huruf jim, kemudian huruf ini, nah gini. Alifnya tidak ada harokat. Yang ini tidak ada harokat nih. Tidak ada harokat. Nah, kalau kita ingin memulai bacaan dari kata ini, kita baca arji'i, kita baca urji'i, atau irji'i. Nah, jawabannya adalah yang simpel, lihatlah. Lihatlah, nah, jadi gitu ya. Lihatlah huruf ketiga dari, ya, dari ya, huruf ketiga dari huruf alif itu atau hamzah wasal itu. Jadi huruf ketiganya yang mana? Jim, Jim. I. Karena ini 1, Ji. 2, 3. Nah, yang huruf ketiga adalah huruf jim. Berharokat kasur. Nah, betul. Huruf jimnya berharokat apa? Oh, huruf jimnya berharokat kasroh. Maka kita berikanlah alif yang tidak ada harokat sama sekali tadi harokat kasroh. Gitu, ya. Yap. Allahu a'lam bishawab. Terus Jazakumullah. Ustaz, kalau misalkan dia kalau dia dhamma apakah dibaca urju'u? Ayo. Kalau Iya. dia dhamma, Doma. Huruf ketiganya Ustaz. ya misalkan huruf ketiganya dhamma, apakah dibaca u juga? Iya. 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 Ya? Iya. Iya. Jadi kita bisa melihat dari huruf ketiga. Ya, huruf ketiga dari ya, bukan setelah. Kalau setelah berarti huruf ketiganya huruf ain. Nah, nanti hati-hati. Tapi kita lihat huruf ketiga dari hamzah wasal itu. Ya. Jadi namanya ini apa ya? Huruf yang tidak ada harokat itu namanya apa? Itu namanya adalah hamzah wasal. Contohnya ini nih, alladzi. Seperti itu. Cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan bisa difahami, insyaallah. Kalau huruf ketiganya patah gimana Ustaz? Kalau huruf ketiganya fathah, Kata bayak tubuh. Kata. Baca kasro. Kasro. Kalau dia fathah, ada yang dibaca kasro, ada yang dibaca fathah juga. Kenapa Ustadz? Nah, nanti balik lagi ke dalam kaidah bahasa Arab. Di sana artinya apa? Maknanya apa? Ya. Ada yang dia huruf ketiganya fathah, ya, tapi dibaca kasroh, seperti itu. Ya. Kalau kaidah hamzah wasalnya seperti itu. Tapi karena bahasa Arab maknanya berbeda, sementara huruf ketiganya adalah hamzah, nah hamzah huruf ketiganya adalah fathah, maka dia juga dibaca fathah. Nah, ya panjang ini pembahasan tentang hamzah wasal seperti itu. Paham tidak? Nih misalkan alhamdu, huruf ketiganya apa? Huruf ketiganya huruf ha. Tetap dibaca alhamdu. Padahal kaidahnya kalau kita lihat, kalau dia fathah atau kasroh, dia dibaca kasroh. Ya. Nah, sementara di alhamdu, nah, kita lihat di sana. Nah, ya kita lihat di sana. Nanti ada kaidah-kaidah lain yang menjelaskan seperti itu. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya atau di kesempatan lain kita akan bahas tentang
hamzah wasol. Mungkin di kelas-kelas besar di hari Ahad ya insya Allah mungkin di sana ada nanti penyampaian tentang hamzah wasol insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang terlewat atau yang belum terjawab. Dan jika ada kesalahan, sekali lagi ya, kalau misalkan saya salah mengucapkan, salah dalam menyampaikan kaidah, itu boleh disampaikan ke admin nanti buat buat kita evaluasi ya. Karena apa? Karena saya juga pasti ada salahnya seperti itu ya. Jadi tidak semua betul. Nah, pasti ada salahnya. Dan kembali lagi tadi ada di bacaan saya misalkan Ustadz, Ana belajar sama guru Ana di sini bacanya tidak seperti ini rollnya, arro, ari misalkan. Nah kembali lagi standar betul tidaknya bacaan kita adalah ketika kita menyetorkan di depan guru kita langsung ya. Nah sekarang karena kita hanya melalui jaringan ya, ya seperti itu resikonya pasti terputus-putus seperti itu ya. Mudah-mudahan dari yang tadi kita sama-sama pelajari, sama-sama kita ada tanya jawab, ada manfaat yang bisa diambil. Alhamdulillah. Kemudian diusahakan dibagikan lagi. Ya ingat tadi ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Allahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Gesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, syukran khairan untuk Ustaz Salman memperhatikan materi hari ini. Baik. Dan sepertinya untuk malam hari ini cukup sampai sesi tanya jawab saja, Ustaz. Nanti untuk Bapak Ibu semua mungkin tadi ada yang terlewat ataupun sempat tertinggal untuk pemaparan materinya tidak sempat dari awal. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti insya Allah kami dari tim admin pun akan mengirimkan format rekamannya. Nanti Bapak Ibu semua bisa menyaksikan kembali, kemudian bisa sambil berlatih kembali di tempatnya masing-masing, insya Allah. Seperti itu. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21:33 waktu Indonesia Barat, sepertinya untuk kelas pada malam hari ini harus diakhiri terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali untuk kelas Tahsin Akbar di hari Ahad, di Ahad malam tepatnya, di pukul 8 malam lagi, sampai 21:30 untuk Tahsin Ilmi dan Amali. Dan insya Allah nanti akan ada materi-materi lainnya. Dan untuk bedah tajwidnya pun insya Allah akan secara reguler dilakukan di setiap Rabu malam. Jadi nanti jangan lupa Bapak Ibu semua untuk set remindernya di handphonenya masing-masing setiap Rabu dan juga Ahad malam untuk selalu bergabung di kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji. Ya, seperti itu. Mungkin dari Ustaz Salman ada yang mau disampaikan kembali? Cukup, Alhamdulillah. Insya Allah sudah cukup ya. Baik Bapak Ibu semua, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf lahir dan batin sekali lagi jika masih ada pertanyaan yang mungkin yang belum sempat terjawab ataupun mohon maaf juga malam hari ini belum sempat bertalaki ataupun berlatih untuk surat Quraisynya. Insya Allah nanti bisa diterapkan di tempat masing-masing sambil menyaksikan kembali video rekamannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, mari kita akhiri saja untuk kelas pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 dan 4 Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallahumma bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Sekali lagi kalau lebih mohon maaf. Gesa akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Makasih ya Kak Gisa. Assalamualaikum Dengan senang warahmatullahi hati. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk kami akhiri Bapak Ibu semua ya. Ya, siap. Barakallahu fikum. Syukran. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah.